Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik, cek semuanya. Kalau tepuk satu bilang apa? Sambil tepuk tak? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali belajar IPAS di kelas 4. Hari ini dari Pak Asep dapat WA dari ibunya Dewali tidak hadir hari ini karena sakit. Dari Pak Asep sudah WA. Kita doakan mudah-mudahan sehat ya, sehat lahir batin. Ya, karena ada yang sehat lahirnya tapi batinnya tidak sehat, malas ke sekolah jadi gak masuk. Tapi ada yang tidak sehat lahirnya, batinnya sehat maksa masuk. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Apa sih tujuan belajar hari ini? Kalian dapat mengidentifikasi itu mencari tahu bagaimana sih proses fotosintesis. Nanti kita akan melakukan percobaan, eksperimen, kalian menjadi para peneliti. Sebelumnya lihat dulu ke sini. Jadi, untuk melakukan proses fotosintesis, tumbuhan itu membutuhkan cahaya matahari malam, membutuhkan air, kemudian membutuhkan karbon dioksida. Sebelumnya sudah dijelaskan, fotosintesis itu terjadi di mana? Di daun. Tepatnya ada di bawah daun. Di bawah daun itu ada lubang-lubang kecil namanya stomata. Stomata itu adalah alat yang dimiliki daun untuk menghirup karbon dioksida. Nih, Pak Asep akan tampilkan video sebelum nanti kalian melakukan eksperimen. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Oke, perhatikan. Jadi, fotosintesis itu adalah proses tumbuhan, mau pohon, mau bunga, mau tanaman, mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan sinar matahari. Sebelumnya kan kalian sudah tahu fungsi akar itu apa? Menyerap, kemudian disebarkan oleh batang. Kemudian karbon dioksida itu diserap oleh tumbuhan melalui daun. Di bawah daun, bagian bawahnya yang kasar, biasanya bagian bawah itu ada mulut daun namanya stomata. Jadi ada lubang-lubang kecil, tapi kalau dilihat pakai mata langsung nggak kelihatan, harus pakai mikroskop. Mikroskop itu alat untuk melihat benda-benda kecil. Kuman, bakteri bisa dilihat pakai stomata. Itu juga merupakan alat bernapas dan kemudian ada matahari. Gitu deh. Lanjut. Terutama bagi tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Bagian akar pada tumbuhan
bertugas menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan membawanya ke bagian daun. Pada bagian daun inilah tempat terjadinya proses fotosintesis. Daun pada tumbuhan memiliki bagian bernama stomata yang terletak di bagian bawah permukaan daun. Stomata berbentuk lubang-lubang kecil. Stomata akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian, air dan karbon dioksida dibawa ke dalam sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Pada kloroplas terdapat klorofil yang fungsinya menyerap cahaya matahari pada saat terjadinya proses fotosintesis. Proses fotosintesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada bagian grana yang memproses cahaya matahari menjadi oksigen, hasil stomata dan NADP. Hasil fotosintesis itu salah satunya adalah oksigen. Jadi tumbuhan daun itu menghasilkan oksigen. Energi Nanti kita ATP buktikan. dan NADPH akan digunakan pada saat terjadinya reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma kloroplas. Setelah fotosintesis menghasilkan karbohidrat atau zat gula untuk makanan tumbuhan. Pada reaksi ini, karbon dioksida diproses menjadi gula yang akan menjadi bahan makanan bagi tumbuhan. Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan. Percobaannya dibagi 5 kelompok. Tapi setiap orang nanti akan melakukan percobaan semuanya. Semuanya melakukan percobaan. Semuanya nanti setiap kalian akan Pak Asep kasih 1-2 gelas plastik. Oke. Jadi bahannya satu ini. Kemudian nanti kalian cari daun. Jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti gak masuk ke dalam. Yang senang di situ banyak daun. Daun ya. Oke. Kemudian nanti setelah masing-masing dapat daun, semuanya dapat daun. Nanti daunnya kalian masukkan ke dalam gelas ini. Terus masing-masing isi air. Gelasnya isi air. Oke. Sampai hampir penuh, tapi jangan terlalu penuh nanti basah. Gitu ya. Kemudian kalian amati apa yang terjadi. Biasanya ketahuan 15 sampai 30 menit. Semakin lama semakin kelihatan. Semakin bisa diamati proses fotosintesisnya. Oke, paham? Paham. Oke, Pak Asep akan beri LKPD. Ini namanya LK, lembar kerja peserta didik. Kelompok 1. Ini kelompok 1 ketuanya oleh Aila. Kelompok 2 boleh Arfan. Afar. Kelompok 3 boleh oleh ini aja KM Umar. Kelompok 4 baik oleh Lutfiah. Oke. Baik. Nah, anak-anak silakan dilihat halaman pertama. Ini lembar kerja peserta didik proses fotosintesis, mengamati dan mencatat bagaimana proses fotosintesis. Ini namanya kita sekarang menjadi para peneliti nih kalian. Jadi meneliti bagaimana proses fotosintesis. Perhatikan. Yang pertama, tulis anggota kelompoknya. Nanti anggota kelompok tulis. Kemudian hari ini tanggal berapa? Hari apa tanggal berapa tulis. Terus masalah yang ingin diteliti adalah
tentang, dibaca di situ ada. Kemudian rumusan masalahnya. Buatlah pertanyaan terkait percobaan mengenai bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian hipotesis. Hipotesis itu jawaban. Menurut kalian jawabannya kira-kira apa sebelum dibuktikan dengan percobaan? Malam. Kemudian prosedur percobaan. Ini sudah Pak saya buatkan. Prosedur itu langkah-langkah percobaannya apa saja. Kalian ikuti langkah-langkah ini. Kemudian hasil percobaannya nanti ditulis. Kalian amati apa yang terjadi. Dan yang kemudian analisis data. Analisis data itu sesuai tidak hasil pengamatan dengan jawaban sementara tadi. Kemudian kesimpulan, setelahnya nanti kalian presentasi ke depan berkelompok. Menyampaikan ini. Paham? Oke, baik, silahkan isi air. Isi airnya. Ya, terus isi air. Sampai hampir penuh. Lagi. Dah. Simpan di situ. Simpan di situ. Deket itu. Ya, simpan di situ. Oke, lihatin di situ. Oke, daunnya jangan mengapung. Harus tenggelam. Boleh daunnya segini? Ya. Daunnya tenggelam. Jangan matiin. Daunnya tenggelam. Dikebawahin daunnya. Simpan di situ berjejer. Daunnya tenggelam. Bagusnya mah bawah daunnya yang di bagian atas. Karena nanti kan stomata itu akan kelihatan. Di atas. Enggak, ya dikebawahin, dilelepin. Harus kelelep semua. Nah gitu. Lagi lelepin. Percobaan yang sudah disimpan, daun yang sudah simpan di dalam air yang ada dalam gelas, itu kita simpan selama 15 menit. Semakin lama sebetulnya semakin kelihatan nanti hasilnya. Tapi 15 menit saja, masih berulang. Dalam panjang angka 5 nanti sama-sama kita lihat ke sana. Apa yang terjadi, kalian amati. Kemudian jawab yang ada dalam LKPD ini. Gitu ya. Nah, sekarang kalian tulis, silakan diskusi dengan kelompoknya. Rumusan masalah yang bagian C. Yang bagian C lihat bareng-bareng. Buatlah pertanyaan-pertanyaan terkait percobaan mengenai bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan. Perhatikan. Yang Pak Asep nilai, nih, kan ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama nilainya adalah nilai iman, takwa, dan akhlak mulia. Akhlak pada alam. Nanti kalian akan paham bagaimana sih akhlak kita pada alam. Karena tumbuhan itu ternyata hasil percobaan nanti bagaimana kita lihat itu luar biasa manfaatnya untuk kita. Kalau tumbuhan mengeluarkan oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh berarti manfaatnya luar biasa. Kemudian yang kedua, gotong royong tentang kerja. Nanti kerjasama dengan masing-masing anggota kelompok itu dinilai untuk nilai kelompok. Kalau kerjasamanya nggak bagus, nanti nilainya nggak. Nah, sekarang silakan kalian isi rumusan masalah, kemudian hipotesis. Buatlah jawaban sementara dari pertanyaan di atas. Yang C dan D dulu diisi, nanti yang F
G dan H diisi setelah kalian mengamati hasil percobaan. Baik, silakan. Tumbuhan. Di bagian bawah daun sudah terlihat sedikit gelembung-gelembung udara. Oke. Ini juga sama, di bawah daun sudah terlihat sedikit gelembung-gelembung udara. Ini baru disimpan selama 10 menit. Ini juga sama, sudah nampak gelembung-gelembung udara. Oke, ini juga sama, sudah nampak gelembung-gelembung udara. Ini baru disimpan 10 menit. Baik, perhatikan semuanya. Oke, tinggal 2 menit lagi. Nanti kita akan sama-sama melihat hasil dari percobaan kita. Apa yang terjadi setelah disimpan 15 menit? Perhatikan, semuanya perhatikan. Malam. Oke, nanti tadi kan kalian sudah jawab ya. Rumusan masalahnya apa? Tadi kalian sudah buat. Hipotesis, jawaban sementara sebelum kalian lihat hasil percobaannya. Sudah ditulis. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan, di antaranya ada hasil percobaannya. Oke. Prosedur percobaan sudah dijawab ya. Nih. Analisis data yang G. Pertanyaan pertama, apakah yang terjadi pada daun yang disimpan di dalam air? Nanti kalian amati. Ada apa di daun yang disimpan di dalam air? Kemudian, yang kedua, apakah benar hasil dari proses fotosintesis tumbuhan melalui daun menghasilkan atau mengeluarkan oksigen? Ya. Kemudian yang terakhir, sesimpul pertanyaannya, bandingkan data hasil pengamatan dengan hipotesis yang sudah disusun, apakah sama? Tadi jawaban sementara hipotesis sudah dituliskan. Nanti hasil pengamatan sama enggak hasilnya? Intinya sama tidak? Kemudian bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan? Nanti kalian tulis bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan. Berkelompok diskusi. Setelah selesai nanti presentasi. Oke. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Silakan kelompok 3 dulu. Boleh keluar melihat hasil percobaannya. Semuanya. Bawa LKPD-nya. Silakan. Yang mana? Yang mana tadi? Yang mana? Yang itu. Dilihat. Yang sendiri dilihat. Bebas. Yang penting mah di kelompoknya. Lihat. Ada apa? Lihat. Oke, jangan dikobok nanti jadi hilang. Oke, boleh diambil. Baik, semuanya silakan diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sisanya setelah pengamatan. Silakan diskusi. Dibaca pertanyaannya, jawab bareng-bareng. Oke, baik, silakan dijawab pertanyaannya, diskusi dengan teman-temannya. Silakan jawab pertanyaannya.
Oke, silakan diskusi. Kalian sudah diskusi semuanya. Sebelumnya perhatikan, Pak Azeb mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas kita yang perlu kalian buat sendiri. Menghargai teman-teman yang tampil ke depan. Oke, nanti ada teman yang menyampaikan hasil percobaannya ke depan bergantian. Semuanya dapat giliran. Hargai dengan cara simak baik-baik. Oke, kemudian yang selanjutnya juga mengikuti pelajaran dengan baik ya tingkat kelasnya. Artinya berarti semuanya harus mengikuti pelajaran. Kalau kita tampil ke depan, semua ke depan. Oke, baik. Silakan dimulai dari kelompok ini, kelompok 4. Silakan menyampaikan hasil percobaan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hipotesisnya ada kelompok ini di bawah daun, bagian bawahnya itu akan ada gelembung-gelembung karena ada oksigen. Terus oke, hasil percobaannya ternyata betul di dalam air ada gelembung-gelembung air. Oke, analisis data sama antara hipotesis dan hasil percobaan. Terus kesimpulannya, oke, ternyata benar salah satu dari hasil proses fotosintesis itu adalah tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Baik, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semuanya sudah tampil. Sekarang kita simpulkan, benar tidak jawabannya? Tapi itu kan hasil percobaan. Oke, yang pertama, kalian tadi semuanya merumuskan masalah dan rumusannya adalah apa? Semuanya lihat di sini, Rahmat. Apa yang terjadi saat daun yang merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis disimpan di dalam air yang jernih dan daunnya daun yang masih segar diambil. Kemudian hipotesis jawaban sementara dari semua tadi menurut kalian simpan mainannya. Menurut kalian tadi semuanya sama. Dari stomata pada daun akan terdapat gelembung karena ada oksigen. Kemudian prosedur tadi sudah dibacakan ya. Hasilnya ternyata betul. Hasil percobaan itu pada daun terdapat banyak gelembung setelah disimpan 15 menit. Kemudian analisis data. Analisis datanya sama antara hasil hipotesis jawaban sementara tadi kalian dengan hasil percobaan, dan kesimpulannya ternyata proses fotosintesis yang selama ini kita pelajari betul ya, butuh energi matahari, makanya tadi disimpan di luar tidak di dalam supaya terkena sinar matahari. Kemudian yang kedua butuh air. Pak, daun kan nggak nyerap air karena akarnya sudah nggak ada. Di dalam daun masih terdapat cairan, makanya daun masih berwarna hijau. Kalau daun sudah nggak ada cairan, dia berwarna coklat kering, artinya sudah mati. Ya. Kalau masih ada cairan, dia masih bisa menghasilkan makanan sendiri, daun itu, meskipun sudah terpisah dari pohon. Oke, kemudian terjadi proses fotosintesis
Dan buktinya tadi di dalam air pada daun ada gelembung-gelembung karena ada oksigen yang dihasilkan. Jadi gelembung itu adalah oksigen udara. Baik, itu hasil percobaan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semakin paham dengan proses fotosintesis. Kemudian ada pertanyaan? Tidak. Bagaimana perasaan hari ini? Oke, baik, kita akhiri dengan bacaan dalam Alhamdulillahirobbilalamin.